Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mulai acara PA kita dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh kembali berkumpul di pertemuan virtual ini Tuhan. Kami kembali belajar kebenaran-Mu. Pertemuan yang ketiga mengenai keselamatan Tuhan. Mari Tuhan mengurapi kami, tolong kami, berikan kami kemampuan untuk mengerti, mencerna apa yang disampaikan malam hari ini Tuhan. Biarlah kami mengerti isi hati Tuhan yang boleh menjadi rema dalam hidup kami untuk kami jalani kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mute dulu semua ya. Oke. Malam ini kita akan melanjutkan pertemuan yang ketiga dari tema tentang keselamatan ya. Saya share screen. Proses kematian di dalam Tuhan. Allah Bapa menghendaki agar satu hari nanti Ia menemukan orang-orang yang berkepribadian seperti putra tunggalnya Tuhan Yesus. Untuk mencapai level ini dibutuhkan pertarungan yang sangat mahal dan usaha yang sangat serius sebab sangat sukar. Untuk dapat mencapai keadaan ini, manusia dibutuhkan perjuangan yang sangat tinggi agar dapat mencapai kondisi yang memiliki kepribadian seperti putra tunggal Bapa. Nah, kondisi ini bisa dicapai dengan cara mati demi kehidupan. Jadi, kata kematian ini adalah suatu usaha memadamkan keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi bukan mati secara fisik atau secara jasmani ya. Kematian dalam Tuhan adalah usaha untuk memadamkan keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ini adalah tindakan untuk memadamkan cita-cita, ambisi pribadi, keinginan pribadi, dan semuanya ini digunakan untuk melakukan kehendak Allah. Jadi sebelum kita mati secara fisik, dikubur, maka kita harus terlebih dahulu memasuki proses kematian manusia lama. Nah, kematian diri ini tidak menghilangkan kehendak bebas manusia. Melalui penyangkalan diri terus-menerus, maka kita akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Apa yang diserahkan kepada Tuhan itu? Itu adalah hak hidup layak, hak memiliki uang, hak memiliki fasilitas, penghormatan, hak dihargai, hak diperlakukan adil, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi sebuah hal yang berbeda dengan kewajaran manusia pada umumnya. Nah, kematian dalam Tuhan itu memiliki ciri. Pertama, dosa tidak lagi berkuasa di dalam tubuh yang fana. Ini adalah hukum yang terpenting dalam hidup kekristenan. Kesediaan untuk ini merupakan hal yang utama. Jadi kalau orang tidak bersedia untuk meninggalkan hidup yang fana, maka akan jadi sulit. Yang kedua, hidup sepenuhnya bagi kepentingan Tuhan. Tidak ada bagian dalam hidup yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi karena kita memiliki prinsip bahwa hidup kita ini milik Tuhan, maka semua kepentingan yang ada dalam diri kita itu adalah untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan sendiri. Ciri yang ketiga mengarahkan sepenuhnya kepada perwujudan fisik dari kerajaan Allah. Dalam Kolose 3 ayat yang keempat, Alkitab berkata, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kalimat ini tidak banyak dimengerti. Lebih banyak orang Kristen yang tidak rela kehilangan kehidupannya, padahal jelas Alkitab mengatakan bahwa kita telah mati. Jadi kalau orang sudah mati itu kan tidak memiliki keinginan pribadi ya. Ketidakrelaan ini sangat merugikan diri kita sendiri sebab kedengarannya sangat berat dan kedengarannya aneh. Tetapi inilah jalan sukses untuk masuk ke dalam kehidupan Kristen yang sebenarnya. Oleh sebab ini adalah hal yang penting dalam kehidupan ini. Maka
Tuhan Yesus berkata, "Kalau kamu mau mengikut aku, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib." Matius 16 ayat 24 sampai 25. Manusia yang tidak mencapai standar tata laksana hidup seperti yang Allah kehendaki, itu adalah manusia yang gagal. Gagal di sini bukan berarti manusia menjadi biadab seperti hewan, tetapi manusia berkeadaan tidak menjadi seperti yang Allah kehendaki. Standar yang benar atau yang tepat seperti yang Allah kehendaki adalah kehidupan yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Jadi patokannya atau contohnya atau polanya itu seperti Yesus. Seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus itu berarti memberi diri untuk diubah melalui proses pemuridan. Untuk memasuki proses pemuridan, seorang harus melepaskan diri dari segala sesuatu. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengaku percaya, rajin ke gereja, tetapi tidak memasuki proses pemuridan, sebetulnya kekristenannya palsu. Atau dengan kata lain, kekristenannya itu tidak bermutu. Atau seperti orang bantet gitu ya, nggak bertumbuh. Orang Kristen yang benar itu harus memasuki proses pemuridan. Pemuridan itu dimulai dengan rela melepaskan segala sesuatu. Lukas 14 ayat 33. Di dalam Filipi 2 ayat 5, firman Tuhan mengajarkan agar kita memiliki pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus mengosongkan diri dengan mengenakan tubuh manusia yang dalam segala hal disamakan dengan kita, dengan manusia ya. Di Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Bayangkan Allah yang maha mulia, maha agung, Tuhan kita Yesus Kristus mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu artinya dibuat nol lagi, di reset begitu. Kemampuannya, kuasanya dibuat nol, dibuat tidak berdaya, dan lahir menjadi seorang bayi manusia. Ini hal yang mustahil, tetapi Allah bisa melakukannya gitu. Mengosongkan diri di sini adalah melepaskan segala sesuatu. Ini berarti rela menjadi manusia yang tidak bermilik dengan melepaskan semua hak. Melepaskan hak itu artinya dalam hidup ini kita dipanggil hanya untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita ingini. Ini benar-benar bertentangan ya dengan kebiasaan atau kewajaran manusia pada umumnya. Pada umumnya kan manusia apa yang dia mau lakukan ya dia lakukan gitu loh. Karena memang itu haknya dia gitu. Tetapi sekarang kita diajar melepaskan hak kita dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita ingini. Bagi umat pilihan, yaitu umat yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil dan diberi kemungkinan untuk sempurna, itu diproyeksikan untuk menjadi umat yang kudus yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Umat pilihan harus berjuang untuk tidak sama dengan dunia. Jadi kalau kita mengerti umat pilihan, itu tidak semua manusia menjadi umat pilihan ya. Tetapi umat pilihan itu adalah umat yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil. Jadi udah pasti umat pilihan itu adalah umat perjanjian baru yang sehat jasmani rohani yang mendengar Injil. Karena ada orang yang mendengar Injil tapi salah gitu ya. Atau tidak pernah mendengar Injil, itu bukan umat pilihan ya. Tapi kita yang mendengar Injil dengan benar, itu kita diberi kesempatan untuk sempurna. Untuk ini berlaku bahwa kita ini harus berjuang untuk tidak sama dengan dunia ini. Tujuan hidup orang percaya sebagai umat pilihan adalah menjadi manusia yang sempurna sesuai dengan rancangan Allah semula. Jadi dikembalikan ke rancangan semula. Untuk itu setiap hari bahkan setiap saat, begitu mata terbuka di pagi hari, harus sudah mulai berjuang menjadi seseorang yang tidak bercacat celah dalam segala sesuatu yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan. Kalau kita tidak waspada, mesti ada aja dosa atau kecolongan ya, atau kalau ngomong keceplosan, itu melukai hati Tuhan. Makanya begitu buka mata harus sangat hati-hati gitu.
Pergumulan dari hari ke hari untuk menjadi manusia sempurna ini menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Dengan demikian, seseorang akan mengerti bahwa mengisi hidup dengan benar sebagai tujuan hidup satu-satunya. Ya, kalau orang dunia kan tujuan hidupnya tuh ya sukses dan bahagia. Dia cari uang sebanyak-banyaknya supaya bisa membeli segala macam fasilitas untuk dinikmati supaya bahagia. Itu tujuannya. Tetapi kita umat yang ditebus oleh darah Yesus, tujuannya nggak boleh itu. Bukan mencari kebahagiaan dunia ini. Tetapi bagaimana kita bergumul untuk menjadi manusia yang sempurna. Dengan demikian seseorang akan mengerti bagaimana mengisi hidup dengan benar sebagai tujuan hidup satu-satunya. Dalam hal ini kekristenan adalah sesuatu yang sangat sederhana tetapi sangat sukar. Bahkan dipandang sebagai mustahil. Istilah lainnya itu adalah proyek kemustahilan. Menjadi orang Kristen itu benar-benar mustahil gitu ya. Tetapi apa yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Orang yang menerima karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan untuk sempurna seperti Dia. Tuh ya, jadi ada tujuannya, ada tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan, yaitu adalah sempurna seperti Dia. Dari manusia berdosa menjadi manusia Allah atau sempurna seperti Bapa adalah sesuatu yang sebenarnya adalah hal yang mustahil. Allah menjadi manusia itu mustahil, akan tetapi Tuhan bisa menembus kemustahilan itu. Kedahsyatannya bukan terletak pada kemampuannya menjadi manusia, tetapi kesediaannya menjadi manusia. Jadi Allah bisa menjadi manusia itu mustahil. Orang percaya yang menerima karya keselamatan Allah dalam Kristus Yesus itu masuk dalam proyek kemustahilan, sebab dia harus sempurna sama seperti Bapa di surga. Jadi begini maksudnya Bapak Ibu. Allah menjadi manusia itu mustahil sebetulnya. Tetapi bisa Allah menembus kemustahilan itu dengan menjadi manusia. Kehebatannya bukan karena Allah bisa menjadi manusia, bukan. Karena Allah Maha Kuasa ya. Tetapi yang hebatnya, yang luar biasanya itu adalah Allah bersedia menjadi manusia. Manusia kan ciptaan Allah yang begitu mulia menjadi manusia yang begitu hina. Dan Allah bersedia. Itu sebenarnya proyek yang mustahil. Kalau Allah menembus kemustahilan, maka orang percaya pun harus bisa menembus kemustahilan itu. Nah, untuk masuk ke proyek kemustahilan ini, seseorang harus memberikan respon. Dalam Matius 19 ayat 16-26 tentang orang kaya, itu tidak memberikan respon yang baik ketika ia mendengar bahwa ia harus menjual segala hartanya dan membagikannya kepada orang miskin. Kita tahu ya ceritanya bahwa ketika seorang kaya datang kepada Tuhan Yesus, dia bertanya, apa yang harus kulakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal, begitu ya. Tuhan Yesus bilang, lakukan hukum Taurat. Nah, si pemuda yang kaya ini menjawab, sudah Tuhan, sudah semua. Apalagi yang kurang? Nah, Tuhan Yesus bilang, jualah hartamu, bagikan ke orang miskin, dan ikut aku. Kemudian Alkitab mencatat bahwa orang muda itu pergi dengan sedih. Sebab dia tidak mampu melakukannya karena hartanya banyak. Ini tentu bukan respon yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Karena ternyata orang muda yang kaya ini lebih mencintai hartanya daripada mengikut Tuhan. Jadi dia tidak merespon dengan benar. Nah, berbeda dengan Sakeus. Dalam Lukas 19 ayat 1-10, Sakeus juga orang kaya. Ya kan? Kalau nggak kaya yang mana mungkin dia kan pemungut cukai, dia uangnya banyak. Dia juga punya jabatan sebagai kepala pemungut cukai, hartanya banyak. Tetapi ketika ia menyambut Tuhan Yesus tanpa diperintah, nah ini kan luar biasa. Kalau tadi orang pemuda yang kaya itu diperintah, disuruh jual hartanya, dia nggak mau. Tetapi
Sakius ini berbeda sekali, tanpa diperintah Tuhan Yesus, tanpa dikomando, ia sudah membagikan separuh hartanya kepada orang miskin. Tuh, lain ya. Dan dia berkata kalau ada orang yang pernah ia peras, ia akan kembalikan 4 kali lipat. Hebat loh, 4 kali lipat. Ini bisa-bisa Sakius jadi miskin ini. Sudah separuh hartanya dibagikan kepada orang miskin, kemudian kalau ada orang yang pernah ia peras, ia kembalikan 4 kali lipat. Ini yang diperhitungkan oleh Tuhan Yesus sebagai respon yang benar. Jadi makna kemustahilan itu sebenarnya berkenaan dengan perubahan karakter. Ketika ketemu Yesus, karakternya berubah. Karakter yang asalnya mencintai harta, tidak mencintai harta, dia mencintai Tuhan Yesus. Sakius contohnya. Kalau yang pemuda yang kaya tadi, dia tidak berubah karakternya. Jadi makna kemustahilan ini berkenaan dengan perubahan karakter ya. Jangan dirubah dengan atau diganti dengan yang lain. Misalnya tumor jadi sembuh, miskin jadi kaya. Nah, gereja kan kebanyakan mengajarkan itu. Nah, ini sebuah penyesatan. Bagaimana di tengah-tengah dunia kita hari ini kita bisa memiliki sikap hati seperti Tuhan Yesus? Sikap hati itu adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi dikenal Tuhan di sini adalah dinikmati oleh Tuhan. Ini adalah kehidupan yang memuaskan hati Allah. Bapak Ibu tentu ingat ayat ini ya. Ini ayat sering kita dengar dan sering saya ucapkan. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu kan konteksnya tentang nabi palsu. Orang yang mengusir setan demi namamu, bernubuat dan melakukan banyak mujizat, itu Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Aku tidak mengenal kamu. Orang ini tidak dikenal Tuhan. Kata dikenal di situ itu artinya dinikmati. Jadi bukan sekedar mengenal, mengetahui. Kalau itu Tuhan mah tahu, udah pasti tahu gitu. Jadi kata ginosko di situ kan menggunakan kata ginosko ya. Artinya itu dinikmati oleh Tuhan. Nah, kira-kira tuh kita dinikmati oleh Tuhan atau tidak? Ini masalahnya Bapak Ibu. Kita bukan tidak dikenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak bisa menikmati kita. Atau dengan bahasa sehari-hari itu nyebelin gitu. Kita nih nyebelin Tuhan gitu loh. Tuhan gak suka sama kelakuan kita. Nah, jangan kita sampai kondisinya kayak gitu. Nah, sempurna seperti Bapa itu artinya mampu berpikir, berperasaan seiring atau sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Tentu kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan tuh kita harus mengerti apa yang Tuhan rasakan, Tuhan pikirkan, itu yang kita lakukan. Betul kan? Coba aja kalau kita mau menyenangkan seseorang tuh caranya begitu. Dia hobinya apa ya? Oh, dia sukanya ini ya. Oh, kita ajak makan di tempat yang dia suka begitu. Itu menyenangkan sekali gitu loh. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Kan itu sangat logis. Dalam hal ini Tuhan Yesus contohnya. Tuhan Yesus itu memberi contoh bagaimana menyenangkan hati Bapa di surga. Dengan sempurna seperti Bapa artinya seluruh tindakan dan keputusan kita sesuai atau sinkron dengan pikiran dan hatinya Tuhan. Di Roma 8 ayat 28 firman Tuhan jelas sekali bahwa Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Apa sebenarnya yang dimaksud mengasihi Tuhan di sini? Mengasihi Tuhan itu artinya tidak menghargai dunia dengan segala keindahannya. Kalau kita mencintai dunia ini, kita menikmati kebahagiaan dari dunia ini, itu tidak mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Itu bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang berhasrat kuat untuk dapat menyenangkan hati Tuhan dan berusaha untuk tidak melukai hatinya, hati Tuhan ya. Baginya, menyenangkan hati Tuhan adalah segalanya. Lebih dari menyenangkan diri sendiri,
atau menyenangkan manusia manapun. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah berhenti berjuang untuk dapat benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Orang Kristen yang sibuk dengan menyenangkan diri sendiri dengan segala sesuatu yang dipandangnya dapat membahagiakan dirinya adalah orang yang menutup pintu hidupnya untuk diubah Tuhan. Kalau kita sibuk dengan diri sendiri, mencari kebahagiaan, mencari kepuasan diri sendiri, itu pasti menutup pintu hati untuk diubah Tuhan. Dididik Tuhan, pasti pintu hatinya tertutup. Nggak mungkin. Dia mengasihi Tuhan tapi mengasihi dunia, tidak mungkin. Banyak orang percaya tidak menyadari bahwa momentum setiap saat adalah momentum yang sangat menentukan pertumbuhan rohani dalam proses mengerjakan keselamatan. Jadi sebetulnya setiap peristiwa kehidupan yang kita alami setiap hari, sekecil apapun, itu menentukan apakah kita melangkah, apakah kita berjuang, berubah seperti Tuhan Yesus atau tidak gitu. Setiap saat dalam segala hal, terdapat momentum di mana Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kesediaan kita untuk diubah Tuhan, itu sangat menentukan kita bisa berubah atau tidak. Ya itu jelas ya, kalau kita nggak bersedia ya Tuhan nggak bisa rubah gitu. Tuhan kan nggak bisa maksa kita gitu. Tuhan tidak bisa mengubah orang yang tidak bersedia diubah, yaitu mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Tuhan nggak paksa kita kok, tidak bisa maksa manusia. Dalam proses keselamatan, orang percaya iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi proses itu dimulai dari mendengar firman. Bagaimana orang bisa dirubah menjadi seperti yang Tuhan inginkan, itu dimulai dari mendengar firman Tuhan. Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Iman itu datang dari pendengaran akan firman Kristus atau Injil. Di sini dibutuhkan waktu yang tidak dibatasi. Tidak dibatasi di sini maksudnya tidak seperti waktu kita sekolah, umur sekian sampai sekian SD, kemudian masuk SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai akhirnya mungkin orang akan berhenti belajar kan. Ada yang berhenti sekolah waktu SMA, berhenti sekolah waktu kuliah di perguruan tinggi, S1, S2, S3, tetap ada ujungnya gitu. Tetapi ketika kita belajar kebenaran firman, itu tidak dibatasi. Artinya sepanjang umur hidup kita nih kita harus menyerap firman sebanyak-banyaknya. Karena itu yang mengubah hidup kita. Berapa banyak kebenaran yang harus didengar sehingga orang memiliki iman? Banyak orang Kristen berpikir kalau mereka mendengar khotbah dan merasa mereka sudah mengerti Injil, berarti mereka sudah memiliki iman. Ya, padahal iman itu adalah sesuatu yang progresif, yang bertumbuh terus sampai kita sempurna. Pemilihan atas seseorang untuk menjadi umat pilihan bukan berarti penentuan pasti selamat dengan menjadi sempurna. Pengertian dipilih Allah sesungguhnya adalah dipilih untuk diberi kesempatan meresponi anugerah. Anugerah itu memuat proses dikembalikan manusia ke rancangan semula. Banyak orang berpikir bahwa kalau menjadi umat pilihan itu sudah pasti selamat. Saya ulangi kalimatnya ya. Banyak orang berpikir bahwa kalau sudah menjadi umat pilihan dalam hal ini adalah sudah menjadi Kristen, sudah mengaku Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itu sudah pasti selamat. Nah, ini yang salah. Kalau sekarang kita mau lihat bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel itu kan umat pilihan, betul nggak? Nah, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kita mencatat 500.000 orang laki-laki saja. Ya, tidak termasuk wanita dan anak-anak, tidak termasuk suku Lewi. Nah, kalau hitung-hitungan kasar, dapatlah 3 juta orang itu yang keluar dari Mesir. Berapa orang yang masuk ke negeri perjanjian tanah Kanaan itu? Cuma 2. Berarti artinya apa? Menjadi umat pilihan itu belum tentu selamat.
Nah ini sama. Bangsa Israel itu adalah umat pilihan secara jasmani. Sekarang orang Kristen ini kan umat pilihan secara rohani. Jadi Israel rohani lah gitu ya. Tidak semua orang yang terpanggil itu benar-benar menjadi orang pilihan yang selamat dan masuk anggota keluarga kerajaan surga yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pemilihan itu bukan hanya berdasarkan apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, tetapi juga oleh respon manusia yang bertanggung jawab dalam menanggapi anugerah keselamatan yang disediakan. Tuh, jelas kan? Jadi bukan hanya dipilih, tetapi dibutuhkan respon yang memadai. Merupakan tanggung jawab yang menanggapi anugerah keselamatan yang disediakan Tuhan. Kalau enggak ya nggak bisa. Tetap nggak selamat. Keselamatan tidak dapat dicapai dengan perbuatan baik. Usaha untuk menjadi sempurna adalah respon terhadap rencana keselamatan Allah yang mengubah manusia menjadi rancangan semula. Rancangan semula bukan menjadikan manusia baik, tetapi sempurna segambar dengan Allah sendiri. Untuk menjadi manusia yang baik, tidak perlu jadi orang Kristen ya. Semua agama juga mengajarkan kebaikan. Tetapi menjadi Kristen itu, menjadi pengikut Kristus itu, tujuannya itu adalah sempurna segambar dengan Allah sendiri. Sungguh sangat kurang ajar kalau demi perkara duniawi yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani, mereka bersedia berkorban apapun, berjuang dengan tekun dan menunggu dengan sabar, tetapi untuk perkara-perkara rohani, mereka tidak berbuat hal yang sama. Tidak sedikit mereka yang menunda memberi perhatian untuk hal-hal yang rohani. Ini kebanyakan kondisi orang-orang Kristen begini. Jadi tidak seimbang gitu antara mendahulukan kerajaan Allah dengan hal-hal yang duniawi. Ini melecehkan Tuhan. Ini sikap yang kurang ajar terhadap Tuhan gitu. Untuk yang duniawi orang bisa berjuang mati-matian, tetapi untuk yang rohani, nanti dulu dah. Nanti juga ada lagi gitu ya, kayak PA malam ini ya. Sedikit orang yang mau ikutan, yang mau belajar, memberi hati, mendengar, kita belajar sama-sama, diskusi. Ini mah nggak menarik, membosankan begitu ya. Lebih baik udah ngerjain yang lain aja lah gitu. Ya udah modelnya begini. Pemuridan adalah proses belajar secara bertahap dari bodoh menjadi pintar, dari tidak cakap menjadi cakap. Dalam hal ini mutlak dibutuhkan ketekunan dari masing-masing individu orang percaya. Ya, jadi proses belajar itu dibutuhkan ketekunan supaya dari kita manusia berdosa ini menjadi manusia yang sempurna, manusia Allah. Dari proses pemuridan tersebut jelas sekali bahwa Tuhan tidak dapat mengubah seseorang secara instan. Jadi butuh proses, butuh waktu, butuh ketekunan. Oke. Sudah habis. Pemaparan saya sudah saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang jelas atau kecepatan atau Bapak Ibu mau melengkapi, saya buka kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Pak, saya kan tadi Bapak bilang kan menganalogikan umat pilihan itu belum tentu semuanya selamat dengan perjalanan orang Israel dari Mesir ke itu. Hanya 2 orang kan. Ya. Tapi kan sebagainya meninggal, Pak. Orang Israelnya maksudnya. Ya, jadi yang keluar dari Mesir dan yang masuk ke Kanaan itu cuma 2 orang. Yang sisanya yang 3 juta orang itu, yang 3 juta kurang 2 orang itu mati di perjalanan. Dan yang masuk ke Kanaan tentu bukan 2 orang, banyak. Tapi mereka itu adalah generasi baru yang lahir di jalan. Itu lahir di jalan. Nah yang tegar tengkuk, yang memberontak, yang bersungut-sungut, udah habis itu. Ya kalau nggak dimakan ular, ya dimakan beruang atau apalah begitu. Atau yang
yang secara fisik tidak kuat. Kan itu 40 tahun ya. Padahal itu jarak dari keluar dari Mesir sampai ke Kanaan itu cuma 300-an kilometer sih. Jakarta Cirebon. Kurang lebih kalau jalan kaki ya mungkin 2 minggu juga nyampe. Cuman 300 kilometer kurang lebih. Tetapi Tuhan membuat bangsa Israel itu berputar-putar terus di padang gurun. Sebetulnya itu untuk mendidik. Mengubah mental budak menjadi mental seorang bangsawan, bangsa pilihan gitu loh. Tetapi itu bangsa Israel benar-benar tegar tengkuk. Membersungut-sungut, memberontak. Emangnya nggak ada kuburan di Mesir? Waduh, udah dikasih kesempatan keluar dari Mesir, mau diberikan negeri sendiri, nggak dijajah, malah bersungut-sungut, kan kurang ajar sama Tuhan. Nah masalahnya sekarang hati kita jangan-jangan seperti orang Israel juga gitu loh. Disuruh melepaskan segala sesuatu dan mengikut Tuhan Yesus. Tuhan enggak, aku masih senang di bumi. Happy loh, enak di bumi ini, begitu. Mungkin kita nggak ngomong gitu, tapi sikap perbuatan kita tuh menunjukkan kita begitu. Makanya mesti hati-hati. Jangan kita nggak mau berubah itu, tidak mau berjuang seperti Tuhan Yesus itu karena kita betah di bumi. Persis seperti bangsa Israel. Mengerikan sekali loh. Jadi kita harus memeriksa diri. Apakah kita ini berjuang seperti Tuhan Yesus berjuang nggak gitu. Jangan-jangan kita nggak berjuang. Kita betah di bumi. Nangkep nggak Mas Dah? Ya Pak, ya. Apakah kita bisa bilang, loh kok dari 3 juta masa cuma 2 nggak kira-kira? Kalau yang keluar 3 juta, yang masuk 1,5 juta masih lumayan lah 50% ya. Ini kan cuma 2 orang. Seperberapa coba? Kecil sekali gitu loh. Apakah memang saat itu Pak umur manusia, maksudnya di dalam mati kewajaran di dalam umur yang wajar meninggal atau gimana Pak? Saat itu umur manusia rata-rata? Tidak ada catatan sih mengenai apakah matinya karena mati maksudnya mati muda atau gimana gitu ya. Yang saya pahami ya, itu bangsa Israel itu sampai tidak bisa masuk ke Kanaan karena memang itu bangsa yang memberontak, bersungut-sungut, tidak menghargai Tuhan gitu loh. Sehingga dia tidak diizinkan. Bahkan Musa sendiri nggak masuk kan. Musa yang memimpin bangsa Israel sendiri tidak masuk ke Kanaan gitu loh. Makanya mengerikan sebetulnya. Betapa kita ini harus benar-benar menghormati Tuhan tuh nggak boleh sembarangan gitu loh. Ya. Tapi Musa Pak secara ini dia tetap selamat kan Pak? Maksudnya. Nah makanya konsep keselamatannya tuh gini loh. Ini kan bagi bangsa Israel atau bagi umat perjanjian lama, tentu selamatnya itu adalah, itu bukan serta-merta mereka masuk neraka, enggak. Ya, enggak lah, Musa enggak lah, enggak mungkin masuk neraka gitu. Kayak Daud, terus Samuel begitu, atau Daniel gitu. Ya enggak mungkin lah masuk neraka gitu. Ayub yang saleh begitu ya. Tetapi mereka tuh standar keselamatannya itu adalah baik. Jadi otomatis dia nanti sebagai warga kerajaan surga, sebagai warga kerajaan surga gitu loh. Karena dia nggak bisa sempurna. Orang tokoh-tokoh di perjanjian lama itu nggak bisa sempurna seperti Tuhan Yesus karena nggak ada contohnya kan. Dan nggak ada darah Yesus yang menebus. Waktu itu belum ada kan, Tuhan Yesus belum datang ke dunia. Belum ada penyertaan Roh Kudus yang membimbing hingga dia sempurna membawa kepada kebenaran, kan belum ada. Gitu loh. Jadi mereka tidak masuk neraka, tetapi sebagai warga di kerajaan surga itu. Tetapi kita yang dipilih, kita umat pilihan. Umat pilihan tuh balik lagi ya tadi slide-nya ya. Bukan berarti otomatis menjadi manusia yang sempurna. Tetapi umat pilihan itu adalah umat yang diberi kesempatan
untuk bisa sempurna, diberi potensi. Karena pertama kita hidup di zaman perjanjian baru, di zaman anugerah. Tuhan Yesus memberi Roh Kudus, ada Injil, ada penebusan Tuhan Yesus, itu fasilitas semua yang harus kita gunakan. Ada penggarapan, itu yang memungkinkan kita bisa sempurna. Nah kalau sempurna, kalau jadi nih, dididik Tuhan selama 70 tahun, dididik jadi, nah itu bisa memerintah, dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Memerintah bersama dengan Tuhan Yesus gitu loh. Itu benar-benar menjadi keluarga kerajaan Allah. Bukan sebagai masyarakat. Nah plottingannya tuh di situ. Kita tuh disetting untuk itu. Luar biasa ya. Kalau kita nggak manfaatkan sebaik mungkin fasilitas supaya kita sempurna, ya nggak bisa. Tetap nggak bisa. Walaupun umat pilihan ya tetap nanti akhirnya nggak selamat juga. Selamat dalam arti dikembalikan ke rancangan semula ya. Bukan nggak selamat tuh berarti masuk neraka, bukan. Jadi standar keselamatan kita yang umat perjanjian baru itu berbeda dengan standar keselamatan di umat perjanjian lama. Itu, oke? Nangkep nggak? Iya. Ada kemungkinan nggak Pak nanti misalkan nih saya memikirkan meninggal nih Pak, tapi standar dia, maksudnya gini, dia belum mencapai. Nah kan di langit baru, bumi baru itu akan ada terus pertumbuhan kah? Maksudnya dinamisme kehidupan yang membuat manusia itu, pribadi-pribadi itu masih bisa melanjutkan itu Pak. Menjadi melanjutkan sempurna. kehidupan, maksudnya sesuai dengan karakter Kristus. Terus bertumbuh gitu Pak, maksudnya masih ada nggak di sana kayak gitu, atau sudah diplot pas di dunia meninggal kualitasnya A misalkan, nah ini nggak memenuhi A tapi nggak jahat gitu Pak, maksudnya berbeda apa ya, saya bilang mungkin nilai misalkan yang ini nilai 8, yang ini 7, nah yang 7 ini di sana masih bisa mencapai standar nggak ya? Saya berpikir begitu Pak, maksudnya Bisa di mencapai langit 8 baru apa bumi enggak baru. gitu ya. Iya, dan seterusnya gitu Pak. Tentu ini misteri yang tidak mudah dipecahkan ya. Tetapi apa yang saya pahami itu begini loh. Sempurnanya si A dengan sempurnanya si B itu beda. Jadi contohnya misalnya begini. Seorang siswa kelas 1 SD itu kalau dia bisa menjumlahkan 10 tambah 10 sama dengan 20 itu udah hebat. Sempurna gitu. Tetapi kalau itu dikenakan di anak SMA kelas 1 cuma bisa nambah 10 tambah 10 sama dengan 20, tentu itu nggak sempurna. Jadi dia punya standar sempurna yang berbeda gitu loh. Nah yang saya Jadi pahami begitu. masing-masing beda ya Pak? Masing-masing beda. Sekarang gini, saya menghadapi kasus dengan apa yang kamu hadapi kasusnya kan beda. Soalnya beda. Bagaimana itu bisa dikatakan yang satu sempurna, yang tidak sempurna, yang lain tidak sempurna. Nah, apa yang saya pahami, Allah punya kebijakannya begitu. Sekarang gini loh, kita dituntut sempurna seperti Tuhan Yesus gitu ya. Bagaimana kita bisa menyamai Tuhan Yesus? Dia Allah, kita manusia. Nggak bisa, biarin gimana nggak bisa. Atau hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Apa yang dimaksud dengan sempurna situ? Kan nggak mungkin kita menyamai Allah. Nggak mungkin. Tetapi maksudnya begini. Sempurnanya Bapa dengan sempurnanya kita beda. Tetapi sama-sama sempurna. Jadi balik lagi kalau soal di pelajaran sekolah ya. Saya dapat nilai matematika 10. Kelas, jangan saya deh. Anak kelas 6 SD lulus dengan
ijazah nilai matematika 10. Dengan yang megang ijazah kelas 3 SMA, nilai matematikanya 10 juga. Ya. Sama-sama 10 loh. Berarti sempurna kan? Yang kelas 6 SD dengan yang kelas 3 SMA tadi kan sempurna. Nilainya kan sama-sama 10, tapi kemampuannya beda nggak? Beda. Gitu loh. Karena soalnya juga beda, kasusnya beda. Saya memahaminya seperti itu gitu loh. Jadi sebetulnya tidak mudah menyatakan bahwa kita ini sudah sempurna atau belum, karena cuma Bapak yang tahu gitu loh. Kita ini di mata Bapak tuh sempurna atau belum. Dan tentu belum sempurna gitu ya. Tetapi kita harus berjuang terus sampai sempurna. Harus sampai kepada kondisi yang Bapak inginkan. Nah, jadi tentu kita tidak bisa menilai seseorang belum sempurna atau sudah sempurna, itu tidak mudah. Nah, itu yang saya pahami sih. Sempurna itu kasusnya beda-beda. Jadi standarnya beda juga gitu. Dan itu cuma Bapak yang tahu. Kita nih tugasnya kita bagaimana kita berjuang semaksimal mungkin. Itu yang saya pahami sih. Kalau kita nggak berjuang semaksimal mungkin, ya udah pasti nggak sempurna gitu loh. 2 Korintus 5 ayat 9 itu, sebab itu aku berusaha gitu ya. Paulus bilang gitu kan, berusaha supaya aku berkenan. Nah itu yang harus diperjuangkan habis-habisan sepanjang umur hidup kita. Baru kita bisa dikatakan sempurna. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bertanya. Ada chattingnya Pak Rasman juga itu, chatting Pak Rasman. Tidak mempunyai keinginan duniawi, mematikan hak, mematikan hasrat. Oke, 2 hal di atas kelihatan sederhana, tapi aplikasinya hampir nggak bisa. Betul, betul ya. Oke, karena penjabarannya juga tidak sama untuk kita semua umat Tuhan. Murid Tuhan Yesus saja yang bisa bertemu dengan gurunya, tuntutan kebutuhannya jelas tidak sama dengan zaman kita. Tapi toh mereka juga sangat duniawi. Gimana dengan kita sekarang, zaman sekarang ini? Tuntutan kebutuhan hidup tinggi, apalagi yang tinggal di kota, penghasilannya tidak jelas. Mesti bayar kontrakan, biaya sekolah, belum lagi kalau ada cicilan. Juga kebutuhan hidup sehari-hari. Juga persaingan yang sangat ketat dalam banyak hal, kompetisi kompetisi yang sangat ketat ini yang kali ya. Tokoh-tokoh di Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga hanya segelintir yang benar, suci dan tulus dan jalan hidupnya. Sepertinya nggak mungkin bisa keikuti, apalagi pandemi saat ini. Mohon pencerahan. Nanyanya gampang, jawabnya susah bener ini. Oke, makasih Pak Rasman. Jadi begini, memang yang namanya tidak mempunyai keinginan duniawi itu dan mematikan hak dan mematikan hasrat itu memang bukan hal yang mudah. Karena apa? Pertama, kita ini mewarisi kodrat dosa. Jadi kecenderungannya itu dosa. Kecenderungannya itu ya duniawi. Ibarat kalau saya pegang benda ini, kelihatan nggak? Nah, hilang ya, kena green screen. Oke, saya pegang benda ini, saya lepaskan itu kan jatuh. Saya pegang benda terus saya lepaskan, dia jatuh. Artinya apa? Dia ditarik oleh gravitasi bumi kan. Jadi kecenderungan manusia ya begitu. Ya egois, yang mau menang sendiri, yang mencari kebahagiaan dunia, itu hal yang wajar bagi dunia gitu. Nah, tentu ini tidak mudah untuk dilakukan. Itu adalah hal yang mustahil gitu loh. Bagaimana kita manusia yang berdosa ini mau menjadi sempurna? Bagaimana di zaman sekarang tuntutan kebutuhan yang sangat tinggi,
Misalnya bayar kontrakan, biaya sekolah, belum lagi bayar cicilan. Jadi begini, saya pun punya kebutuhan yang harus dipenuhi kan. Makanya sampai hari ini saya tetap kerja cari uang. Tapi saya nggak mau terjebak di situ gitu ya. Terjebak tuh dalam arti bahwa mencari uang itu untuk tujuan bagaimana memuaskan keinginan pribadi gitu. Tapi kalau soal misalnya bayar kontrakan, untuk sekolah, untuk makan, itu kan tanggung jawab kita gitu loh. Tanggung jawab kita yang harus kita penuhi gitu loh. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan tanggung jawab itu. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan itu Tuhan penuhi segala semuanya. Ya nggak bisa lah, itu tanggung jawab kita gitu. Nah, tetapi kalau kita mencari uang itu bukan digunakan untuk memuaskan keinginan pribadi, memuaskan hasrat pribadi. Misalnya begini ya. Ini kalau udah seumur-umur saya nih ya, umur 55. Itu kan pasti tuntutannya misalnya punya rumah bagus ya, punya mobil seri terbaru begitu ya, buat prestis gitu loh. Jadi orang lihat, hebat loh David Adam gitu ya. Nah itu jangan dijadikan sebuah hal yang utama, yang mutlak. Jangan. Kalau itu dijadikan hal yang mutlak, itu yang jadi yang salah. Kalau saya sekarang belajar begini. Ya ada uang ya beli rumah, kalau nggak ada uang ya sudah, nggak usah, kontrak aja gitu loh. Kalau misal mau ganti mobil saya kan udah lumayan tua juga tuh, udah batuk-batuk juga. Aduh, saya udah kalau jalan jauh takut mogok juga gitu ya. Lagi pelayanan mau kemana, misalnya di pada pemakaman atau mogok, wah ditungguin, keburu bangun lagi nanti mayatnya, wah takut juga gitu. Ini kan mobil batuk-batuk begitu kan, udah tua. Tergoda juga pengen ganti mobil gitu, apalagi sekarang PPNBM-nya lagi 0%, ini lagi murah nih gitu kan. Tapi saya nggak mudah juga gitu, tidak serta-merta wah sikat aja nih mumpung lagi murah gitu. Nggak, saya mesti bertanya Tuhan, saya mesti dapat sinyal Tuhan, boleh gitu loh. Kalau enggak ya sudah, pakai aja mobil itu, rawat sebaik mungkin supaya dia nggak mogok. Nah ini buat saya tuh hal seperti itu tuh jangan sampai kita sembarangan memutuskan segala sesuatu, karena prinsipnya begini Bapak Ibu, hidup kita milik Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Apa yang ada pada kita tuh milik Tuhan juga. Jangan mentang-mentang ada uang beli aja mobil. Jangan mentang-mentang ada mau jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan aja ke luar negeri. Ya nggak bisa. Nah ini tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah, karena kebanyakan orang ya kalau ada uang ya lu mau ngapain ya lu lakukan aja begitu loh. Nah ini masalahnya begitu. Tapi sekali lagi kita belajar menahan diri, kita belajar menunggu komando Tuhan gitu loh. Tuhan suruh nggak? Jangan sampai nanti kita udah ganti mobil, Tuhan tanya, emang siapa yang suruh ganti mobil? Nah lu celaka lah digituin nanti. Emangnya uang siapa? Uangmu apa uangku? Jangan-jangan Tuhan bilang gini, jangan pakai uang itu, simpan. Nanti aku mau pakai, aku mau suruh betulin gereja. Tuh gereja udah bocor-bocor. Misalnya begitu ya. Misalnya loh. Kalau Tuhan suruh begitu gimana? Celaka saya. Walaupun uang itu adalah hasil kerja dari gaji saya gitu. Tapi kan saya punya prinsip bahwa apa yang ada pada kita ini adalah Tuhan punya gitu loh. Bukan 1/10 lagi. Semuanya Tuhan punya. Lawang hidup kita aja Tuhan punya, apalagi fasilitas yang ada pada kita itu Tuhan punya. Jadi semuanya harus digunakan sesuai dengan komando Tuhan. Bukan berarti nggak boleh ganti mobil, boleh. Kalau Tuhan suruh, kalau Tuhan izinkan ganti aja. Nanti Tuhan juga pusing. Ini si David suruh ganti mobil nggak ganti-ganti, mogok jatuh jadinya. Suruh pelayanan jadi susah begitu kan. Bisa juga kan begitu.
Nah, jadi begitu Pak Rasman. Komentar saya sih begitu. Memang susah, terus terang ini susah. Susah. Kalau gampang ya, hadiahnya bukan bukan surga. Tuh kalau masuk surga itu ujiannya susah, ujiannya gampang. Hadiahnya pasti bukan masuk surga. Hadiahnya tuh korek kuping, payung gitu ya, souvenir gitu loh. Itu kalau yang gampang gitu. Tapi kalau yang susah, hadiahnya baru benar surga. Jadi kalau mau masuk surga ternyata gampang, berarti salah. Kalau mau masuk surga ya susah. Kan fair kan? Logis kan? Yang susah ya hadiahnya juga mulia gitu. Kemuliaan bersama dengan Tuhan gitu. Oke, ada komentar lagi nggak? Kadang kalau mikir hal-hal kecil, Tuhan berkenan atau enggak ya Tuhan mau. Oh, kayaknya susah banget ya Pak kesannya. Wah, oke. Maksudnya kayak pada bilang tadi, mau beli mobil atau tidak gitu ya kan. Hal-hal seperti itu, kalau misalkan salah gimana ya Pak? Maksudnya Ya. apa dampaknya itu? Seperti apa dampaknya gitu? Salah pilih jodoh misalkan Pak, lo ini misal lo ya Pak. Ya. Salah pilih ya, bahaya ya. Kalau Atau soal gimana? misal, Salah apa gitu? kalau salah beli mobil masih mending, ya udahlah, kalau nggak suka udah jual aja gitu ya. Kalau jodoh gimana salah pilih? Masa mau diceraiin gitu, dibubarin? Bismillah. Aduh. Aduh. Oke. Saya jawab begini aja lah. Makanya kita ini mesti membangun kepekaan. Membangun kepekaan gitu ya. Jadi ya ini juga saya sudah menjalani kekristenan ini kan sudah bertahun-tahun ya. Jadi banyak kesalahan demi kesalahan yang saya lakukan gitu loh. Itu pasti banyak lah. Banyak kecerobohan yang saya lakukan. Wah udahlah. Misalnya kerja nggak betah main pindah aja begitu. Belum tentu Tuhan suruh izinkan saya pindah kerja. Belum tentu gitu loh. Mungkin aja Tuhan mau didik saya di perusahaan itu. Biarin ditekan, biar bosnya pelit, marah-marah melulu, gaji nggak naik-naik. Bisa aja Tuhan izinkan Tuhan mau didik saya di situ supaya saya lebih sabar, lebih gimana gitu. Tetapi saya nggak betah, saya cari kerjaan ya pindah aja tanpa tanya Tuhan lagi. Itu mungkin aja terjadi. Itu kesalahan demi kesalahan yang sudah kita lakukan selama bertahun-tahun jadi orang Kristen. Tetapi ke depannya seiring dengan pertumbuhan kita, seiring dengan pertumbuhan kebenaran, pemahaman akan kebenaran, seharusnya kita tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah dulu kita lakukan gitu loh. Artinya kita harus membangun kepekaan bersama dengan Tuhan. Gimana caranya membangun kepekaan? Sebagaimana seperti seorang suami istri yang dulunya masing-masing tinggal di keluarganya, setelah menikah itu menjadi tinggal bersama, sering berkomunikasi, sering saling menilai, oh ternyata pasanganku hobinya ini begitu ya. Nah itu kan kepekaannya terbangun. Jadi kita tahu, oh ya ini yang ini nggak boleh nih, pasti Tuhan nggak seneng. Yang ini boleh nih, pasti Tuhan seneng. Itu tahu. Nah itu harus dibangun kepekaan tuh. Mulai dari mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab, dengar khotbah, baca buku-buku rohani. Itu pikiran kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua apa? Perjumpaan dengan Tuhan. Encounter with God. Lewat apa? Doa setiap pagi. Sekarang saya harap Bapak Ibu yang ada di sini ini jangan sampai ada yang tidak doa pagi bersama dengan Pak Eras ya. Oh, aku Pak. Iya, hebat. Ini orang pilihan loh yang setiap Rabu muncul di sini nih. Wah, ini orang-orang hebat. Jangan sampai ada yang nggak ikut doa nih. Jadi itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan gitu, membangun kepekaan. Nah, kalau kita setiap hari bergaul dengan Tuhan, kita tahu kok Tuhan senang apa enggak gitu. Misalnya kita mau ngomong apa gitu ya.
atau menulis apa sesuatu di media sosial gitu. Itu kita mesti pikirin dulu kira-kira Tuhan seneng apa enggak gitu loh. Kalau Tuhan nggak seneng jangan lakukan itu gitu loh. Nah itu membangun kepekaan. Kalau Paulus bilang itu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Nah kalau pikiran dan perasaan Kristus kita sama, tentu tahu dong. Misalnya saya apa yang istri saya senangi, hobinya apa, kan saya tahu. Demikian juga misalnya kalau istri saya nyiapin makanan buat saya atau ngajak ke restoran, itu saya nggak perlu pusing. Saya kalau udah selalu ke restoran itu saya nggak perlu pusing cari menu. Istri saya sudah tahu apa yang saya doyan, apa yang saya tidak doyan. Nah itu baru, itu hasil dari pernikahan selama sekian puluh tahun. Kalau dulunya ya mungkin nggak tahu, mungkin dia nggak tahu saya nggak suka pedas gitu ya. Wah, ajak makan main pedas aja. Waduh, saya nggak bisa makan begitu. Kalau sekarang enggak. Sebaliknya kalau orang ngajak saya makan gitu, klien ngajak saya makan, wah dia nggak tahu, dia main pesen-pesen aja. Aduh, gua nggak bisa makan begitu. Kadang-kadang makan di kantor, dulu waktu masih sebelum musim COVID itu, kadang-kadang kan kantor suka ngajak makan rame-rame gitu ya. Wah itu sekretaris yang pesen makan, wah dan pesen-pesen aja udang, apalagi seafood segala macam gitu. Waduh, gua kagak makan seafood lagi. Udah 10 tahun gua gak makan seafood. Lu kenapa pesen seafood? Aduh, gak makan saya jadinya. Nah begitulah kurang lebih, kayak itu karena orang lain kan. Tapi kalau istri sendiri tahu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Magda tadi ya. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu berkenan atau tidak? Ya itu bukan seperti hal yang jawabnya ya atau tidak. Ketika kita tanya Tuhan, engkau suka nggak aku begini? Kemudian langit terbuka, lalu ada kepala nongol. Oh boleh begitu. Kan nggak begitu. Kondisinya tuh kita harus membangun kepekaan. Sehingga kita bisa tahu Tuhan itu suka atau tidak. Apa yang kita lakukan tuh melukai hati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Kalau kita kurang peka ya kita belajar terus. Diasah kepekaan kita sampai sepeka-pekanya. Udah ya, ngomong mah enak, susah. Melakukannya susah bener. Kalau saya ngomong mah enak. Uang. Tapi minimal dapat teorinya dapat ya. Nah, untuk melakukannya silahkan masing-masing bergumul dengan Tuhan. Saya kan cuma mentor ya. Kita sama-sama berjuang. Gitu. Oke. Yang lain silakan. Ini seru ini sebetulnya. Karena yang begini-begini ini susah gitu loh. Dan pertanyaan-pertanyaan ini nggak mungkin keluar kalau kebaktian umum. Tapi kalau di acara seperti ini kita bisa saling ngobrol, tanya, dan akan keluar ininya jawaban-jawaban yang tidak terduga begitu. Pak David, ada nggak dosa yang maksudnya kan itu kan ketidakberkenanan Tuhan. Itu akibat dosa lah ya Pak ya. Memang dosa kan. Ada nggak dosa yang tidak bisa diampuni Pak? Ada. Alkitab mengatakan bahwa mendukakan Roh Kudus itu tidak bisa diampuni. Nah itu yang dimaksud mendukakan roh itu seperti apa Pak? Oke, saya jawab ya. Jadi begini. Kita ini kan diberi Roh Kudus ya. Tahu ya kan ada fasilitas keselamatan kan ada 4 ya. Salah satunya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penolong Parakletos. Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa sendiri yang diberikan kepada kita untuk membimbing kita kepada kebenaran. Oke? Membimbing kita kebenaran. Jadi Roh Kudus itu akan memberitahukan kalau kita salah, lu salah, jangan begitu. Lu mesti begini begitu ya. Nah, itu ngasih tahu Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan. Kan firman-Nya ngomong begini, kenapa lu begini? Nggak boleh. Nah, begitu ya. Nah, tetapi
Kalau kita menolak suara Roh Kudus itu, suara teguran Roh Kudus itu lama-lama sekali mungkin Roh Kudus masih tetap ngingetin. Yang kedua kita bandel tetap ngingetin. Itu lama-lama suara Roh Kudus tuh makin redup, makin gak jelas gitu loh. Atau kitanya makin bandel. Karena sudah terbiasa bandel, makin lama makin tidak peka. Ya itu kan sebuah hal yang otomatis. Ketika kita tidak mengasah kepekaan, berarti kita makin bandel gitu loh. Seperti misalnya gini, kalau kita tahu murid yang pertama kali dia nyontek, itu pasti kan dia kan kondisinya ketakutan. Guru bisa tahu dari raut wajahnya, ini pasti nyontek nih gitu kan. Karena dia punya wajah ketakutan, gemetar, deg-degan gitu. Oh, gue nyontek nih gitu. Takut ketahuan gitu ya. Sekali nyontek begitu. Kedua kali nyontek, pasti tuh deg-degannya udah berkurang. Karena dia makin terbiasa. 10 kali nyontek, profesional sekali, wajah tanpa dosa begitu loh. Profesional. Mulai dari ditulis di contekannya mulai ditulis di penggaris lah, ditulis di meja lah, ditulis di paha lah, semua contekannya udah profesional. Kalau sekarang nggak tahu deh nyonteknya, murid sekarang nyonteknya, cara nyonteknya kayak apa saya nggak tahu. Tapi zaman saya tuh begitu, teman-teman saya nyontek tuh begitu, ditulis di paha, ditulis di nggak tahu di baju lah, atau di penggaris itu. Nah itu kalau sudah terbiasa nyontek, dia profesional sekali, nggak kelihatan gitu loh. Guru di depan tuh nggak bisa menduga gitu loh. Nah sama, ketika kita sering mendukakan Roh Kudus, itu Roh Kudus tuh makin redup, suaranya tuh makin tidak terdengar. Sampai kondisi di mana manusia berbuat dosa dan Roh Kudus itu tidak bisa tidak bisa menasehati lagi, tidak bisa menegur lagi. Nah, kondisi kayak gitu, itulah yang dibilang mendukakan Roh Kudus. Nah, sekarang orang gitu berbuat dosa, gimana cara ngampuninya coba? Gimana cara mengampuninya? Diampuni itu kan supaya dia bertobat, berbalik. Nah, dia nggak dengar, dibisikin sama Roh Kudus aja dia nggak dengar, berarti dosanya nggak bisa diampuni. Gitu. Makanya konsep dosa itu kan sebetulnya bukan oh ini bikin salah, kotor, dihapus dosanya. Nanti besok bikin salah lagi, minta ampun lagi, dihapus lagi, bersih lagi gitu. Kayak piring begitu ya, kena makanan kotor, cuci. Besoknya kena makanan kotor. Itu dianggapnya Tuhan Yesus kayak tukang cuci piring begitu ya. Bukan begitu. Dosa itu adalah kecenderungan potensi kemelesetan. Jadi ketika seseorang tidak mau belajar untuk dia bisa tepat seperti yang Tuhan inginkan, itu dia berdosa. Jadi berdosa itu adalah meleset, amartia gitu loh. Nah, dosa yang tidak bisa diampuni yaitu karena dia sendiri sudah tidak bisa mendengar suara Roh Kudus lagi. Ya gimana ngampuninnya? Gimana menyadarkannya? Gimana mendidiknya? Kalau suara Roh Kudus aja dia nggak denger gitu loh. Nangkep nggak? Jadi dia kalau udah pada keadaan seperti itu, dia akan terus berdosa gitu Pak ya? Iya. Karena dia nggak tahu, dia hidup dalam kegelapan loh. Dia hidup dalam kegelapan. Di waktu masih separuh gelap, dia dikasih tahu, dia nggak mau denger. Dia jalan terus, makin lama makin gelap. Udah, nggak bisa balik. Kalau Pak Eras sering bilang istilahnya itu point of no return gitu loh. Udah bablas. Udah nggak bisa diperbaiki. Nah itu nggak bisa diampuni dosanya. Itu menyangkut kesalahan melanggar hukum atau maksudnya menyangkut kesalahan seperti apa sih Pak?
Yang misalkan ditegur Roh Kudus, jangan begitu. Oh, macam-macam kan, pengertian dosa itu bukan hanya melanggar hukum ya. Jadi gini loh, dosanya nih buat siapa dulu ya? Kalau buat bangsa Israel, dosa itu adalah melanggar hukum Taurat. Ya. Tapi kalau buat kita bukan cuma melanggar hukum Taurat. Dosa itu meleset. Hamartia itu melakukan tidak seperti yang Tuhan inginkan gitu loh. Tidak tepat seperti yang Tuhan inginkan. Itu meleset. Walaupun kita tidak berbuat jahat loh ya. Walaupun kita tidak berbuat jahat. Jadi misalnya begini, contohnya begini. Kalau saya suruh anak saya pulang jangan lewat jam 10, harus sudah di rumah. Ya, gitu. Tetapi pada kenyataannya pulangnya jam 11 gitu loh. Nah itu kan meleset. Meleset, tidak seperti apa yang saya inginkan gitu kan. Itu meleset. Tetapi anak saya kan tidak berbuat kejahatan. Dia hanya pulang lewat dari jam 10 tidak seperti yang saya inginkan. Apalagi kalau misalnya alasannya pulang jam 11, iya karena nganter teman dulu. Dia udah pulang malam, nggak ada, daripada dia pulang naik kendaraan umum, mendingan saya anterin gitu kan. Nah, dia kan berbuat baik. Tetapi tetap meleset gitu. Apapun alasannya tetap meleset. Tidak seperti yang saya inginkan. Nah dosa itu pengertiannya itu. Meleset itu tidak tepat seperti yang Allah inginkan. Gitu. Pak, saya mau nanya. Ya, Lila. Jadi kalau ketika kita melakukan sesuatu yang meleset, ya yang meleset, saya mau tanya, di mana Roh Kudus saat itu? Apakah dia tetap ada di dalam kita atau dia tidak di dalam kita? Oke. Ketika kita melakukan kesalahan ya. Iya. Pada prinsipnya begini, Roh Kudus itu adalah penolong kita, ya. Iya. Penolong. Jadi dia tetap ada di dalam kita walaupun kita melakukan kesalahan. Makanya sebetulnya ketika kita berbuat salah, kalau kita membangun kepekaan, itu pasti nanti Roh Kudus ingatkan, Roh Kudus tegur. Ketika misalnya kita ngomong sembarangan nih, ngomong sembarangan sehingga menyinggung lawan bicara kita, itu Roh Kudus ngomong, kamu tuh gak boleh ngomong begitu, dia tersinggung itu, kamu sih hati-hati misalnya begitu ya, itu langsung dek, aduh iya ya, kenapa tadi gua ngomong begitu, Buran minta maaf gitu kan. Nah itu karena kepekaannya terbangun gitu loh. Nah tadi kondisi yang ditanya oleh Mas Da tadi adalah ketika Roh Kudus menegur, terus kitanya bandel, terus kita tidak mempedulikan sama Roh Kudus, malah kita mungkin ngomelin sama Roh Kudus, diam kau. Nah, kalau kita bilang begitu, itu lama-lama itu suara Roh Kudus makin lama makin redup, makin kecil sampai hilang. Gitu. Iya. Itu waktu Ya, silakan Pak. Ya, jadi jangan sampai kita tuh mendukakan Roh Kudus gitu. Melukai, karena Roh Kudus tuh pribadi kan. Pribadi tuh punya perasaan, punya pikiran, punya kehendak. Itu jangan sampai kita melukai Roh Kudus. Nah, kalau sampai melukai, ya tentu Roh Kudus juga bukan pribadi yang emosian, bentar-bentar tersinggung sedikit langsung kabur gitu. Enggak, dia pribadi yang lembut, yang sabar gitu ya. Dia ingin menyelamatkan kita gitu. Tetapi bagaimanapun juga kalau kita tidak menghargai, itu suara itu makin lama makin redup, makin hilang. Nah ini berbahaya gitu loh. Iya, yang saya mau tanyakan, bagaimana di mana posisi Roh Kudus ketika orang itu kepekaannya tidak terbangun? Apakah Roh Kudus masih tetap ada di dalam dia atau tidak? Dari apa yang saya pahami ya, kalau kondisi orang itu sudah melewati point of no return,
Tentu titik point of no return-nya saya nggak tahu ya, karena ini tentu Tuhan yang tahu gitu. Sampai Tuhan bilang ini manusia nggak bisa diselamatkan. Udah bablas gitu istilahnya. Itu udah nggak ada Roh Kudusnya. Atau suaranya sudah sama sekali tidak terdengar oleh orang itu gitu loh. Itu udah nggak ada gitu. Udah istilahnya udah dari manusia gitu. Makanya manusia kalau yang jahat sekali. Ya gimana ada Roh Kudus di situ? Udah pasti nggak ada gitu loh. Itu mengerikan sekali itu sebetulnya kondisi kayak gitu. Mas David. Ya, silakan. Secara umum memang ini kan teori-teori keselamatan yang disampaikan. Saya kira lebih dari cukup. Kita ini secara pikiran paham gitu. Tapi dari situasional pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, dan juga saya dapat merasakan itu bahwa barangkali Pak David bisa aja ke ini, firman yang ditaburkan di tanah berbatu, di semak berduri, di tanah yang baik, mungkin dari sisi lain bisa membantu ya kita orang percaya sambil menerima kebenaran ini mengevaluasi diri gitu. Ya. Nah, di depan saya tidak ada itu ayat, Pak. Tapi maksud saya dengan tanah yang semak berduri, tanah yang berbatu, harus itunya menggambarkan umat Tuhan yang menghadapi kehidupan entah yang lalu, kekinian atau modern sekalipun, ya seperti itu. Ya. Jadi bagaimana tanah kehidupan kita itu kita kondisikan supaya apa ya, kebenaran-kebenaran itu kita mampu untuk kerjakan gitu. Karena kita udah tekan kontrak kan bahwa kita anak Allah, kita sudah bersedia, kita orang percaya, terima Yesus. Tapi kok dalam praktek case 1, kasus 2, kasus 3, 5 orang, 6 orang, kayaknya macet ya. Bagaimana mengikuti rancangan keunikan Tuhan terhadap si A, rancangan keunikan terhadap si B. Susahnya apa? Karena mereka mau samakan semua itu kewajaran hidup yang satu standar. Berarti bicara keunikan berarti bicara perbedaan. Di situ sendiri sudah keliru gitu. Kalau kita tidak bicara kewajaran, tersisih gitu kan. Yeah. Karena waktu bicara keunikan, kita bisa berbeda dengan orang. Dan tidak perlu ada perbandingan di sana. Ya, apapun itu, termasuk kita di dalam kondisi kita berjemaat. Nah, saya tidak mau masuk ke kasus, contoh, saya masuk ke Alkitab aja Pak. Bagaimanalah itu tanah bersemak, bagaimanalah itu tanah berbatu, kan di situ ada dijelaskan. Kalau tanah yang baik seperti apa, begitulah Pak. Nah, itu ada kalimat-kalimat firman di situ, bisa menjadi perenungan lah, tambahan untuk rancangan Tuhan lewat penyampaian malam ini ke sisi keselamatan itu bisa kita perjuangkan bersama dengan keunikan kita masing-masing gitu. Karena keunikan itu sendiri bergerak dari awal sudah beda-beda. Ya. Seperti Bapak jelaskan tadi soal 10, nilai 10, satu kelas 3 SD, satu kelas 3 SMA. Ya. Bergerak dengan sikon yang berbeda, tapi penghargaan yang tertinggi gitu. Ya. Nah, sikon yang berbeda itu kan keunikan. Ya. Berarti tidak wajar itu. Jadi 10 benar di depan Tuhan, tapi waktu dilihat keadaannya wah berbeda. Memang satu di SD, satu di SMA. Itu yang orang selalu samakan, sama kita SD lah atau sama-sama kita SMA. Padahal dia kan cukup di SD kelas 3. Nah, ini koreksi diri, evaluasi diri yang penting supaya mendekatkan kita lebih dekatlah kepada
rancangan Tuhan itu. Sehingga atau misalnya pendekatan itu ya alat-alatnya, alat bantunya misalnya yang tadi sudah bicara Roh Kudus kan. Saya kira itu Pak untuk dari sisi lain untuk melengkapi. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak James. Itu ada di Matius 13 ya. Perumpamaan tentang penabur. Jadi kita tuh mesti mengkondisikan rohani kita, hati kita nih harus menjadi seperti ini. Jangan sampai kondisinya menjadi seperti benih yang jatuh di pinggir jalan. Baru sebentar saja benihnya ditaburkan, lalu dimakan burung. Artinya firman ditaburkan baru sebentar aja, begitu keluar dari di gereja langsung hilang gitu loh. Enggak, kalau ditanya tadi khotbahnya apa? Nggak tahu tuh. Bagus sih khotbahnya, tapi khotbahnya tentang apa? Ya pokoknya bagus aja gitu. Jadi nggak tahu apa yang disampaikan oleh pendetanya tuh langsung hilang begitu. Kemudian ada tanah yang berbatu ya. Ini mati karena kekurangan tanah ya. Jadi firman mah firman gitu, tapi nggak menyerap. Atau logos yang diterima dia terima, tapi ketika Roh Kudus berbicara, itu kan teori gitu kan. Prakteknya susah nih begitu kan. Gak percaya Tuhan. Firmannya tidak dilakukan. Itu gak bisa berubah jadi rema. Jadi benih yang ditaburkan itu yang di pinggir jalan, yang jatuh di tanah berbatu, atau di semak duri. Ya ini semuanya gagal. Mati terhimpit oleh semak. Yang ini mati karena kekurangan tanah. Yang satu ini mati dimakan burung. Tetapi ada satu bagian yang ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, yang gembur ya. Kita tahu kalau tanah yang gembur itu kan buat akar itu mudah menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah ini akan berbuah. Nah yang berbuah ini konteksnya ini bukan uang yang ditanam. Bukan berkat yang berlimpah 30, 60 kali 100. Bukan. Ini firman Tuhan. Ketika firman itu ditaburkan, kita mengerti dan mengerti, ya, itu bisa berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Artinya apa? Itu luar biasa gitu. Oh gini ya. Oh ini maksudnya ini toh. Oh begitu toh. Nah itu O-nya itulah itu yang membuat pikiran ini terbuka gitu loh. Matius 13 ayat 23. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Perhatikan ya. Bukan cuma mendengar tuh. Mendengar firman dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ya. Jadi firman itu berkembang, berbuah. Ternyata tuh harusnya begini nih. Waduh, kalau dulu yang kita anggap benar, waduh ternyata salah, mestinya begini. Karena apa? Karena belajar firman. Soal belajar firman ini harus ditekuni. Nggak bisa, kalau lagi mau aja belajar firman, kalau nggak usah. Atau sambilan begitu ya. Nggak bisa. Itu nggak bakal jadi. Saya kira begitu ya Pak James ya. Ya, itu yang 23 saya mau tambahkan Pak. Ya, 23 ya. Ya, di situ bilangnya ada berbuah 100 kali lipat, 60 dan 30. Dari sini sudah ada 3 kondisi kan Pak, 100, 60, 30. Ya. Jadi kita tuh jangan cemburu dengan yang 100 dalam hasil berbuah. Ya. Ikut firman, kita jangan cemburu yang orang 60 karena kemampuan kita hanya 30. Betul sekali. Jadi inilah keunikannya sudah terbukti di ayat 23. Ada perbedaan 100, 60, 30. Selesai. Tapi kan selalu kita mau yang 30 bilang kenapa dia 60. 60 bilang kenapa dia 100. 100 sombong misalnya. Balik-balik kan. Nah ini dia jadi berbuah pun itu masih ada kemungkinan untuk terkondisikan bertahan atau bisa waktunya singkat. Ini kalau mau diteruskan bisa saja. Tapi ya dia hanya puncaknya pada hasil secara jumlah
30, 60, 100. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa kewajaran itu tidak terjadi di ayat 23, tetapi keunikan, yaitu 160 dan 30. Itu Pak. Oke, terima kasih. Ya, itu memang karena tiap-tiap orang punya kapasitas dan kondisi yang berbeda ya Pak James ya. Ya. Jadi itu menentukan apakah dia akan menjadi 100 sampai jadi 60 atau 30. Tapi ya itu sudah berbuah loh, 30 kali lipat tuh. Tapi seringkali ayat ini diselewengkan dalam bentuk uang gitu loh. Kalau nyumbang uang ke gereja 1 juta, balik jadi 100 juta. Gue juga mau kalau kayak gitu mah. Enak bener. Tuhan disuruh bayarin gitu. Waduh, penipuan ini. Ini firman yang berbuah. Berarti Pak 30 kali lipat itu sempurna juga ya Pak menurut Tuhan? Sempurna. Sempurna. Iya, sempurna. Karena kapasitasnya berbeda dengan yang 60 dengan yang 100. Kapasitasnya berbeda gitu loh. Dan manusia tuh unik gitu loh. Jadi misalnya begini ya Bapak Ibu ya. Misalnya tuh kan saya sekolah teologi ya. Lulus dari Petamburan gitu ya. Itu belum tentu nilainya tuh lebih tinggi dari Bapak Ibu yang nggak sekolah teologi ya, tetapi melakukan firmannya tuh dengan benar gitu. Belajarnya misalnya belajar 10, Bapak Ibu melakukannya 10 juga gitu ya. Itu kan sempurna nih. Belajar firman, memahami firman 10, yang dilakukan 10. Tetapi misalnya saya belajarnya misalnya 50 karena saya sekolah teologi nih. Saya dapat kebenaran 50. Tapi yang saya lakukan cuma 20. Ya skor saya jelek. Gitu nggak Pak James? 2/5, 40 Pak. Iya. Yang dilakukan 2. Dapatnya 5. 2/5 cuma 40 nilainya. Sedangkan yang dapat 10 dilakukan 10 nilainya 100. Sempurna. Kan begitu. Jadi kondisinya beda gitu loh. Makanya kita harus sungguh-sungguh berjuang tuh begitu. Pokoknya nggak berarti kalau yang jadi pendeta tuh lebih di depan, belum tentu. Ini kan kita masing-masing berurusan dengan Tuhan loh. Jadi pendeta tuh nggak boleh sombong juga. Weh, gue pendeta nih. Wah, celaka kalau kayak gitu. Saya kira kita sudahi dulu pertemuan kita malam hari ini. Banyak hal yang kita pelajari. Semoga ini kita bisa mengubah hidup kita ya. Tadi saya sudah singgung bahwa kita makin banyak belajar, itu PR-nya makin banyak Bapak Ibu ya. Makin sering ikut PA, PR-nya makin banyak karena pemahamannya makin banyak. Artinya apa yang harus kita lakukan makin banyak gitu. Tapi kalau kita lakukannya makin banyak, berarti mahkotanya makin gede gitu. Amin. Mahkotanya makin gede. Tapi itu kalau dilakukan, kalau nggak dilakukan skornya makin jelek nanti. Ya udah sama-sama kita belajar. Tujuannya bagaimana kita ini makin seperti Tuhan Yesus ya, makin rendah hati, makin tidak sombong. Jangan mentang-mentang kita tiap Rabu kita belajar ikut PA, wah otak kita penuh banyak memahami kebenaran, wah makin sombong. Waduh jangan ya. Intinya bagaimana kita ini harus semakin seperti Tuhan Yesus. Itu aja. Kalau hidup kita, kelakuan kita, karakter kita tidak semakin seperti Tuhan Yesus, berarti ada yang salah. Ada yang salah dengan iman kita. Oke? Yuk, kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur malam hari ini kami sudah menyelesaikan pertemuan kami. Kami sudah berdiskusi, kami sudah mendengarkan penjelasan. Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami dan mengubah hidup kami Tuhan. Biar logos yang kami terima juga boleh berubah menjadi rema. Supaya karakter kami diubahkan terus, disempurnakan terus semakin seperti Tuhan Yesus sendiri. Mari Roh Kudus bimbing kami, berikan kami kepekaan, berikan kami hati yang mengasihi Tuhan. Karena dengan mengasihi Tuhan, Engkau menggarap kami, Engkau membimbing kami terus
mendidik kami terus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami sudahi acara kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam. Tuhan Selamat malam memberkati. semua. Ya, terima kasih Pak David. Terima kasih Pak David. Oke, Terima kasih semuanya. Malam semua. sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Ya, Oke. malam semuanya. Malam Tuhan berkati. semua. Semua.